Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, yawma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk mendekat taqarrub kepadanya dengan melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat maghrib kita dan seluruh sholat-sholat kita yang lalu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya tidak lupa kita mengirimkan salam dan salawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi teladan kita baik dalam kehidupan kita sebagai pribadi, keluarga sampai bernegara. Itu seharusnya Rasul yang menjadi teladan kita. Bapak Ibu sidang jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berkah ini kita akan melanjutkan tema kajian kita tentang tanda-tanda kecil akan datangnya hari kiamat. Selanjutnya sebagaimana yang dituturkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ada dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Jadi berarti siksaannya ini sangat dahsyat. Yang pertama adalah kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk mencambuki masyarakat. Ada ulama menafsirkan bahwasanya hadis ini berkaitan dengan pemimpin yang zalim. Nah, pemimpin yang zalim itu seperti apa? Salah satu ciri pemimpin yang zalim sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Dr. Syekh Wahb Az-Zuhaili dalam tafsir beliau, itu mengatakan akhtaru min anwa'iz zulmi, termasuk kezaliman yang paling berbahaya menurut beliau adalah al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, berhukum dengan apa yang tidak berhukum atau tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penguasa yang zalim itu bukan hanya merampas harta kita, menghukum kita tanpa salah, tapi menurut Syekh Wahb Az-Zuhaili ketika berhukum dengan hukum yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu cukup menjadi penguasa yang zalim. Jadi nanti sebaik apapun pemimpin itu ya, kalau tidak menerapkan apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia tetap termasuk yang zalim. Selanjutnya penghuni neraka yang belum pernah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
adalah wanita-wanita. Ini sering disampaikan oleh para ulama-ulama kita, para guru-guru kita. Ini sudah berulang-ulang kita dengar. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ya, mungkin ditahulah ini. Berpakaian tapi uryanan, dalam keadaan telanjang. Artinya memang berpakaian tapi tetap memperlihatkan aurat. Dalam pandangan Islam yang saya ketahui, aurat seorang perempuan itu adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Itu yang saya tahu. Dan mungkin ada yang berpendapat seluruh badan wanita adalah aurat. Makanya mereka berpakaian yang tidak ada kelihatan lagi. Yang matanya pun itu ditutup. Tapi kain yang tembus, ya masih tembus pandang lah. Kalau tertutup tidak lihat apa-apa kan tidak bisa jalan. Itu yang berpendapat kalau seluruh badan wanita adalah aurat. Tapi minimal yang berpendapat adalah seluruh badan wanita aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Itu artinya aurat perempuan itu kalau terlihat rambutnya selembar, itu sudah terlihat auratnya. Jadi dalam Islam begitu menghormati perempuan, sehingga ketika keluar di tempat umum itu diperintahkan untuk menutup aurat. Jadi itu bukan ya kalau orang-orang barat mengatakan bahwasanya wah itu pengekangan. Bukan. Dalam pandangan kita itu adalah penghormatan. Islam begitu menempatkan wanita begitu terhormat. Beda dari sekarang ya. Perempuan-perempuan itu memang sengaja dipertontonkan di depan umum. Ada juga itu yang perlombaan-perlombaan itu, Miss nah, itu kalau sudah Miss dunia ya kita, nah, itu ditonton seluruh dunia. Padahal dalam pandangan Islam itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita mau jujur ya sudah, kalau di Makassar bukan kayaknya lagi ya, sudah terjadi. Makanya laki-laki setengah mati kalau keluar rumah. Mau tidak mau harus menahan pandangan dari aurat-aurat yang terpampang di mana-mana. Banyak istighfar. Dosa mata, Pak. Nah, perempuan itu bagi laki-laki memang godaan yang paling berat. Tapi Islam punya cara. Bagaimana caranya supaya seorang laki-laki itu tidak terjebak dalam dosa besar yang namanya zina. Kalau itu diterapkan, memang cara ini sangat jitu, atau bisa kita katakan ini cara yang sangat ampuh untuk menghindarkan kita dari yang namanya zina. Dan saya lihat hanya Islam yang punya cara itu. Kalau orang barat bukan menghindari, malah orang disuruh. Di Inggris itu saya datanya sudah lama saya baca itu 60% anak yang lahir itu di luar nikah. Itu sudah puluhan tahun yang lalu yang saya baca. Udah tahu sekarang. Nah, banyak negara-negara Eropa, tidak usah jauh-jauh, itu Jepang. Jepang itu termasuk negara yang sudah berkurang penduduknya, terancam musnah.
Kenapa? Karena Jepang itu wanita-wanita dan pemuda-pemudanya itu enggan berumah tangga, tidak mau. Coba bayangkan itu kalau mereka tidak mau menikah, artinya generasi itu bisa terhambat. Dan itu terbukti. Kalau di Indonesia, alhamdulillah masih banyak yang mau menikah. Pada mau menikah, bahkan sudah menikah mau lagi. Berarti masih banyak mau menikah. Nah, di Jepang itu memang ada desa supaya terlihat banyak penduduknya, itu dipasangi boneka-boneka. Depan rumah boneka, di atas rumah boneka, ya supaya kelihatan ada orang. Bagian Eropa juga begitu. Hanya saja imigran kaum muslim, nah itu tak banyak-banyak anaknya. Makanya Islam di Eropa itu cukup pesat perkembangannya. Orang Eropa tidak mau beranak, kaum muslim banyak-banyak anaknya. Bahkan tak lebih dari satu anaknya. Lebih dari satu istrinya. Banyak anaknya. Makanya sahabat-sahabat Rasul itu anaknya tak 20, tak 30. Banyak. Tapi generasinya berkualitas. Nah, dipersiapkan memang untuk menundukkan dunia. Ya. Umar berapa istrinya, Abu Bakar berapa istrinya, Ali juga nikah lagi setelah Fatimah wafat. Abdurrahman bin Auf berapa istrinya? Bisa dihitung dengan jari itu yang satu istrinya. Sahabat-sahabat dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita di Makassar cukup satu ya. Satu saja setengah mati diurus, apalagi tak dua. Padahal sebuah negara yang punya cita-cita untuk menaklukkan dunia rata-rata memperbanyak generasi. Cina, berapa sekarang Cina? 1M atau sudah mau 2M? India juga 1M. Nah, kalau Cina itu emigrasi ke Indonesia 100 juta, itu tidak berasa itu penduduknya. Padahal sudah mau setengah penduduk Indonesia. Ya, sidang jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara yang dipakai oleh Islam supaya tidak terjebak itu adalah jangan berdua-duaan. Jangan berdua-duaan, mustahil zina kalau tidak berdua-duaan. Maka dalam pandang Islam memang perempuan dan laki-laki yang bukan mahram itu dilarang berdua-duaan karena yang ketiganya adalah setan. Kalau laki-laki dan perempuan itu yang bukan mahram berdua-duaan, tidak ada jaminan, tidak ada yang bisa dijamin. Bisa laki-laki lumpuh kalau berdua-duaan dengan perempuan di tempat yang tidak ada orang yang dilihat. Misalnya di kamar hotel, siapa yang bisa lolos? Makanya Islam memberikan obatnya. Jangan dua-duaan. Namanya halwat. Jangan halwat. Tapi sekarang malah disediakan tempat-tempat halwat. Itu ini tanggal 14 ya. Apa lagi namanya itu? Valentine. Tapi kebetulan nanti Pilpres ya, enggak tahu jadi gitu. Pilpres nanti sibuk Pilpres. Itu kalau malam Valentine itu biasa muncul di koran, muncul di berita. Itu alat apa? Alat kontrasepsi, apa namanya itu? Itu habis di minimarket, habis juga di mana? Alfamart, apotik. Kamar-kamar hotel habis di booking. Anda tahu siapa yang beli itu?
Yang jelasnya kan tidak mungkin kalau bapak-bapak begini, ngapain malam paletin. Biasa anak-anak muda itu habis. Berarti pada malam itu banyak kejadian yang tidak diinginkan. Kenapa? Berdua-duaan difasilitasi. Dalam Islam begitu. Salah satu caranya. Tidak mungkin itu kalau tidak berdua-duaan. Wanita-wanita berpakaian namun telanjang. Nah, ini hari ini terjadi. Mereka berpaling dan menyesatkan. Kepada mereka seperti kepala mereka seperti punuk onta yang miring. Apa aja? Seperti punuk onta itu kayak apa nih? Naik. Apa anunya itu? Kan ada model itu, saya pernah viral itu, ya model rambut itu yang tinggi sekali. Iya, ada begitu. Itu bukan, itu seperti punuk onta di model-model kepalanya. Mungkin apa ya, sanggul dulu itu, kalau apa namanya itu, yang rambut palsu itu, pakai wig apa itu yang bulat-bulat itu. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak pula dapat mencium wanginya. Padahal wangi surga dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi hadisnya sahih. Artinya apa yang disabdakan Rasul ini itu akan terjadi setelah beliau. Dan memang terjadi hari ini. Fitnahnya luar biasa. Selanjutnya, ciri kecil atau tanda-tanda kecil akan datangnya hari kiamat. Saksi palsu merajalela. Saksi palsu itu akan menyatakan sesuatu di hadapan pengadilan yang tidak semestinya, sehingga yang harusnya dikalahkan itu malah dimenangkan. Ini saksi palsu ini ancamannya keras dari Rasulullah SAW. Tapi sekarang yang penting, nah ini, yang penting sesuailah. Dia mau bersaksi, walaupun itu saksi palsu. Iya. Bahkan bersumpah pakai Al-Quran, tapi sumpahnya mau menyelisih Al-Quran. Ini kan aneh bin ajaib ya. Pakai Al-Quran ya, tapi nanti hukum yang dijalankan yang menentang Al-Quran. Ini kan fatwa-tuai namanya. Tapi saksi di pengadilan itu Rasul memang pernah mengatakan bahwasanya kalau ada orang yang berperkara di hadapan saya, boleh jadi saya menangkan yang salah karena dia pintar bicara. Boleh jadi. Karena ada nanti yang berperkara itu, ada yang menuntut, ada yang dituntut karena dia pintar sekali bicara. Ya, ada orang begitu. Pengacara toh. Bukan pengacara namanya kalau tidak pintar bicara. Iya. Boleh jadi dia itu salah, tapi dia menangkan di depan pengadilan karena pintar bicara. Tapi Rasul mengancam. Jadi kalau saya menangkan padahal dia sebenarnya salah, maka keputusan saya sebenarnya itu adalah api neraka. Jadi boleh saja Anda menang di medan pengadilan, tapi ingat, kemenangan Anda yang dapatkan melalui saksi palsu atau berbicara dengan palsu, maka keputusan itu sebenarnya adalah sekerat api neraka yang dia dapatkan. Ya boleh jadi. Karena sekarang banyak sekali berperkara itu kalau masalah tanah. Weh, luar biasa. Itu tanah Pak, biasa berlapis-lapis itu surat-suratnya sampai 5 lapis itu.
Saya pernah dapati rugi dia. Beli tanah di sana, enggak usah disebut ya, di sana lah. Miliaran. Tapi ternyata besok-besok ada mengklaim, "Oh, ini tanah saya." Bawa surat tanah juga. Dan orang-orang yang seperti itu, mafia tanah. Namanya mafia tanah. Ada yang mafia tanah. Padahal ancamannya itu kalau sejengkal saja diambil tanah yang bukan tanah kita, maka kita dijepit 7 lapis tanah. Itu sejengkal saja. Bagaimana kalau 100 kali 100 itu ambil di sana? Ada teman saya diambil karena mereka itu punya duit, berperkara saja, cari saksi, ya mau bersaksi palsu bahwasanya memang tanahnya tahu. Iya, berperkara terus sampai kasasi di Jakarta. Nah, kalau kita tidak punya uang, Pak, nggak bisa. Ada teman saya sudah ambil tanah di sana, mau bikin perumahan, nggak bisa diapa-apai. Karena ada juga mengklaim ini tanah saya. Wah, makanya sekarang itu kalau beli tanah, waduh, memang harus hati-hati. Mertua saya kena dia. Tanah di sana, enggak boleh disebut ya, di sebelah sana. Sudah dicicil berapa tahun, sudah sering pergi makan-makan di tempat itu. Besok-besoknya ada yang datang, "Wih, apa dibikin di sini, Pak? Ini tanah saya, sudah saya cicil ini berapa tahun. Nah ini tanah saya, Pak." Nah, tempat dia mencicil hilang, sudah pergi. Berarti dia sudah mendapatkan uang banyak karena sudah bertahun-tahun orang mencicil. Gitu. Tapi ancamannya, Rasul pernah bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa besar yang paling besar?" Beliau melontarkan pertanyaan ini sebanyak 3 kali. Para sahabat lalu menjawab, "Tentu wahai Rasul." Beliau bersabda, dosa-dosa besar yang paling besar adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada kedua orang tua, dan kemudian ucapan atau kesaksian palsu. Itu termasuk dosa besar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Nah, ini kalau hadis berarti tingkatan paling atas, paling sahih, karena disahihkan oleh 2 imam, Bukhari, Muslim. Jadi di bawahnya durhaka kepada orang tua. Sidang jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita ini tidak pernah jadi nanti memberikan kesaksian, kan tidak pernah berperkara orang ya. Tapi kalau kita tahu Pak yang sebenarnya, ya tolonglah saudaranya, bersaksilah Pak. Kalau memang tahu benar. Tapi kalau hanya karena ini janganlah. Malah nanti bisa memasukkan kita ke tempat yang tidak diinginkan, siksa neraka. Nah, tentang saksi ini, kalau berperkara di dunia Pak, boleh jadi kita punya saksi-saksi yang membela kita yang sudah kita bayar menjadi saksi palsu. Tapi ingat, di akhirat nanti tidak ada lagi itu yang bisa bersaksi-saksi palsu. Kenapa? Karena yang bersaksi di akhirat nanti itu adalah anggota badan kita sendiri. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyampaikan, anggota badan yang paling pertama bersaksi adalah tangan dan paha. Tidak tahu kenapa kenapa tangan dan paha. Paha termasuk kaki. Kan dalam ayat kalau di Yasin, tangan berbicara ya saksi, kaki juga menjadi saksi. Di hadis yang lain dijelaskan kulit-kulit, bukan hadis, ayat
menjelaskan bahwasanya di akhirat nanti kulit-kulit kita pun akan menjadi saksi terhadap apa yang kita perbuat. Sehingga manusia itu kaget. Kenapa kamu bersaksi untuk kami? Ya begitulah Allah, kalau Allah berkehendak memampukan kami berbicara, maka berbicaralah kami pada hari ini. Jadi sebenarnya anggota badan kita ini yang sering kita pakai ini, baik berbuat baik positif maupun berbuat negatif. Ya kalau berbuat baik berarti menjadi pembela kita di akhirat nanti. Kalau sering berbuat salah, itu malah menjadi lawan buat kita sendiri. Berarti tidak ada yang tersembunyi. Jadi kayaknya ini kulit-kulit kita ini seperti CCTV. Sudah merekam semua. Nah, jadi nanti catatannya memang lengkap. Ketika catatan itu dibentangkan di hadapan seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba, "Wahai hambaku, apakah dalam catatan itu ada yang kamu merasa dizolimi?" Hamba mengatakan, "Tidak ya Allah, yang tercatat betul itu. Pokoknya ini waktuku mencuri ayam pas ini ya Allah hari ini kan." Ada semua catatannya. Hanya saja bagi kita mukmin yang sebelum napas itu sampai di tenggorokan atau sebelum kita ketemu dengan malaikat Israel, kalau kita itu sempat tobat dan kemudian tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hadis dijelaskan juga bahwasanya semua berita tentang kita, anggota badan kita ini, kulit-kulit kita ini, tanah ini kan akan berbicara semua nanti. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat mereka itu lupa, sehingga tidak bersaksi lagi. Artinya kalau kita betul-betul tobat sebelum wafat, maka seluruh aib-aib kita itu Pak akan tertutup. Ya mudah-mudahan kita ini termasuk yang tobat kita ini sebelum wafat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan rahmat dari Allah, ya susah juga kita tobat ini. Ya, tobat selalu kumat. Tobat ini lagi, tobat lagi. Ya itulah manusia Pak. Tapi kita itu harus senantiasa mau bertobat dengan serius. Betul-betul mau tobat. Ya, tobatan nasuha. Bagaimana kalau terulang kembali? Kan selalu begitu. Walaupun sudah serius ini bertobat, ternyata terulang lagi. Maka tobat kita yang lalu lupa itu diterima oleh Allah. Sekarang berbuat lagi berarti mulai lagi tobat. Karena begitulah akan berulang-ulang sampai kita wafat. Pertarungan terus bertarung. Nah, kalau kayak ada setan Pak ya. Sampai kita mau mati saja setan masih mengganggu. Apalagi kalau hidup begini. Maka sering-sering taus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hanya saja kalau kita saja Pak ya akan menghadapi itu setan, biasanya berat. Makanya dalam pandangan Islam, orang yang paling dimusuhi oleh iblis itu setelah Nabi. Karena kan yang paling dimusuhi itu iblis, ranking pertama kan Nabi. Gara-gara Nabi kasih petunjuk, tertunjuki manusia. Makanya dia memang. Tapi yang kedua, urutan kedua yang paling dimusuhi oleh iblis adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Kalau tadi Pak kan dijelaskan pemimpin zalim itu kalau tidak berhukum dengan diturunkan oleh Allah maka pasti zalim. Wa idza hakamtum bainan nas apa?
fahkumu bil adl, antahkumu bil adl. Jika kalian menyampaikan hukum di tengah-tengah manusia, maka berhukumlah dengan adil. Yang mana sebenarnya dimaksudkan dengan imam yang adil itu? Kenapa dimusuhi oleh iblis beserta setan-setan yang ada? Karena kalau imam yang adil itu, Pak, dan memang yang namanya setan dan iblis itu, Pak, harus dilawan sama-sama. Kalau tidak, udah belas sih, Pak. Makanya itu, Pak, kalau banyak begini gitu, tidak mungkin gitu berbuat yang macam-macam. Kenapa? Karena banyak, Ki. Setan juga itu, Pak, minggir kalau banyak orang. Kalau sendiri, mati nih. Kecuali Umar, Pak. Umar itu biar sendiri, kalau jalan memang setannya minggir. Hebat memang. Ya, itu karomahnya Umar bin Khattab. Setan saja takut sama dia. Kalau sendiri, Pak, setan itu menjadi-jadi. Makanya ujian terberat kita itu, Pak, kalau kita menyendiri. Cepat kita namakan setan. Bukan setan apa, dia bukan setan orang ya. Setan gaib. Macam-macam itu. Makanya ujian ketakwaan seseorang itu apabila dia sendiri. Kalau kita dua orang yang setengah soleh, setengah soleh, kalau sudah dua itu, Pak, insya Allah sudah jadi satu soleh itu. Makanya kalau kita dua orang berjalan bersama, tidak berani macam-macam itu. Berarti setan itu bisa dikalahkan. Nah, bagaimana kalau setan itu dilawan rakyat bersama penguasa? Wah, itu makin tersingkir itu setan. Kenapa? Penguasa itu, coba bayangkan, karena penguasa itu bisa menutup maksiat. Misalnya, kalau seorang penguasa yang adil itu mengatakan bahwasanya seluruh perempuan di negara ini tutup aurat, seluruhnya akan nutup aurat. Enak kita kan? Ujian setan itu agak kurang. Untuk lihat aurat tidak bisa, kecuali tidak sengaja tersingkap aurat seorang perempuan. Nah, bagaimana iblis itu tidak marah? Gara-gara kamu ini rakyat ini nih matanya kurang dosanya nih gara-gara kau. Makanya iblis paling marah itu kalau ada penguasa yang mau menjalankan syariat Allah. Jadi kalau ada kita meneriakkan syariat Allah banyak yang marah-marah, wah itu berarti setan itu, Pak. Ya toh? Kan setan itu ada dua. Setan wujud jin dan setan wujud manusia. Minal jinnati wan nas. Kalau setan jin bacakan ayat kursi lari. Tapi kalau setan orang dibacakan ayat kursi, nah dia juga hafal, susah diusir. Bahkan kalau bisa-bisa kita malah dicambuk di penjara, kalau macam-macam. Jadi kalau seorang penguasa itu menerapkan aturan bahwasanya yang membunuh itu dibunuh juga, maka kurang pembunuhan. Maka iblis itu nangis, ini kenapa ini kurang sekali yang membunuh. Makanya penguasa dimusuhi. Udah sama sekarang, Pak. Wah itu gimana itu? Di Sulawesi apa itu yang mencuri emas anak-anak digorok itu? Di Bolaan mana itu? Bolaan Mengondo. Itu kan ada kasus anak-anak umur 8 atau 9 tahun yang disembelih oleh tantenya sendiri. Baru pulang sekolah jam-jam 10, pergi main di rumahnya kan tetangga, tantenya lagi, sepupunya mamanya atau sepupunya bapaknya. Hanya saja anak ini memang
Ya di sisi lain disesalkan juga sih. Kalungnya emas, ada anting-anting, ada cincin, ada gelang, banyak sekali emas na bawa. Nah ini tantenya lihat, mungkin lihat banyak sekali emas ini, terpancing dia untuk mengambil itu. Akhirnya dia bawa ke kebun, di kebun itu dieksekusi. Dan sudah apa istilahnya itu kalau di kepolisian itu, rekonstruksi. Dia peragakan Pak, caranya dia menyembelih itu anak. Dinaiki, anak itu ditelungkupkan itu ke bawah, baru dipegang kepalanya, baru diputus, buang kepala. Diambil itu emas. Nah lucunya setelah membunuh keponakannya sendiri, ambil anting-anting, ambil kalung, ambil cincin, ambil gelang. Karena zuhur dia pulang sholat. Sampai ditanya polisi, kenapa pulang sholat? Dia jawab, berdoa kah Pak, mudah-mudahan tidak ketahuan. Ini orang sudah membunuh begitu sholat, pergi jual itu emas di penjual emas lah, anggaplah sombopu. Nah, polisi kan pintar. Polisi itu kalau kejahatan, insya Allah pasti bisa diungkap itu, sesulit apapun. Nah, jagonya dia itu. Makanya kalau ada itu yang tidak bisa terungkap, itu dicurigai. Karena saya kalau polisi percaya kalau kejahatan itu pasti bisa diungkap itu. Kalau Harun Masiku tidak terungkap itu lain persoalan itu. Pasti bisa ditelusuri. Semua penjual emas ditelusuri. Ternyata tidak ada tadi ibu-ibu yang menjual emas, disita. Dan ibu-ibu itu diantar oleh tukang bentor. Polisi cari tukang bentornya, didapat. Pak, tadi yang diantar ibu-ibu diantar menjual emas, di mana rumahnya? Diantar, Bu. Langsung diciduk. Dan kasihannya itu karena anak ini sematawayang, anak satu-satu. Wah. Makanya pada hari itu hari berkabung ibu nasional barangkali. Semua ibu-ibu yang menyaksikan itu mungkin pasti menangis. Anak satu-satu, anak tunggal. Kalau ada jadi 13 anak mati satu kan udah terlalu sedih. Jika masih ada jadi 12 walaupun pasti sedih, tapi kan tidak sesedih kalau anak tunggal. Ya akhirnya kan mengaku langsung, langsung begitu diciduk, banyak bukti-buktinya, emasnya juga di bawah, ini yang menjual, ini yang ngantar, dan itu ibu juga Pak bau amis, masih bau amis, nggak tahu nggak mandi kapan, masih bau amis darah, bunuh. Nah, kemarin ini ada lagi anak-anak muda SMK, mungkin seumur ini sudah kuliah kah? SMK, masih SMA. Anak SMA Pak, di Kalimantan, satu keluarga nak bunuh. Bapak, ibu, anak, anak kecil, anak besar, nak bantai semua. Baru SMK. Ini juga kalau cinta orang. Itu anak sulungnya pacaran, itu anak diputuskan karena orang tua tidak setuju. Malam-malam nak datangi Pak, pakai parang. Wah, nak tebas semua, satu keluarga. Nah itu gampang sekali orang membunuh. Kenapa? Karena hukum yang diturunkan oleh Allah, orang yang membunuh itu dibunuh juga, itu tidak dipakai. Akhirnya orang berani membunuh. Nah kalau ada penguasa yang adil itu, yang menerapkan itu, pasti pembunuhan berkurang. Iblis juga sedih.
Kenapa jelas sekali pembunuhan ini? Yang mencuri juga jarang. Yang zina juga pasti jarang terjadi. Kalau hukumannya, kan hukumannya kan berat. Kalau sudah menikah, kemudian zina, mati orang, dirajam. Siapa yang mau dirajam? Kalau belum menikah, dicambuk 100 kali. Umar bin Khattab itu, kayaknya anaknya dulu itu, kesalahannya dia minum khamar. Jadi yang menghukum Umar sendiri. Ya namanya Umar, menghukum kan ada perkemanusiaan. Itu anaknya meninggal, cambuk. Jadi kalau hukum ini diterapkan, akan jarang orang memperkosa, jarang orang selingkuh, jarang orang zina. Wah, kan iblis terbatas anunya, dibatasi pekerjaannya kan, mengganggu orang. Itu kalau penguasa yang menerapkan itu, akan sedikit orang berbuat salah. Di masa Rasul itu sampai masa Abu Bakar, sampai masa Umar, kalau tidak salah itu Rasul 10 tahun di Madinah, Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, berarti 22 tahun. Selama 22 tahun itu yang dieksekusi, yang mencuri, itu yang potong tangan, itu hanya 4 orang. Selama 22 tahun kasus pencurian 4. Nah, bayangkan di Makassar dalam 1 jam berapa kasus pencurian. Kemarin saya sholat di jalan sana itu, pas keluar hilang sandal. Mana sandal baru lagi. Ya terpaksa naik motor dan pakai sandal pulang ke rumah. Hilang. Makanya penguasa yang adil, yang menerapkan syariat Allah, musuh iblis nomor 2. Berarti sebaliknya, penguasa yang tidak menerapkan syariat Islam itu berarti temannya iblis nomor 2. Karena membantu sekali. Ya toh? Ya sebaliknya. Coba kalau penguasa itu membolehkan semua yang diharamkan oleh Islam. Membuka aurat, silahkan saja. Yang penting sesuai dengan kemauanmu lah. Yang penting sudah sopan itu menurut kamu. Ya berpakaian seadanya. Pacaran, wah silahkan gitu. Gitu. Ya begitulah. Bahkan saya punya seorang teman di salah satu perusahaan di Makassar yang besar ya. Cuma kan ini tidak boleh dipukul rata. Ya cukup di perusahaan itu saja. Walaupun mungkin bisa jadi gambaran lah. Teman saya itu masuk di perusahaan itu, akhir tahun itu kan, wah untungnya kan banyak. Hura-hura orang. Wah, tarian-tarian yang begitulah. Teman saya itu diajak, tapi dia tidak mau. Jadi dia sempat ditanya, kamu tidak selingkuh kah? Gitu. Ditanya begitu. Jadi kalau tidak selingkuh, dianggap aneh. Kamu tidak selingkuh kak? Berarti teman-temannya itu sama semua itu. Tinggal dia saja yang asing di situ. Masa kamu tidak selingkuh? Nah. Tapi kan itu tidak boleh disapu rata ya. Perusahaan itu saja. Ya, tapi kan bisa jadi gambaran juga. Kan marah sekali perselingkuhan. Minuman khamar juga dibolehkan. Oh itu memang iblis itu senang sekali. Karena kan tinggal duduk-duduk saja. Anak buahnya itu yang membolehkan itu. Makanya penguasa yang paling disayang itu ya nomor 2 itu. Ya ini sayang sekali. Ya cuma itu disayang itu kalau penguasa yang zalim. Itu disayang oleh setan. Kenapa? Membantu. Jamaah maghrib ya insyaallah dimuliakan oleh Allah. Sudah masuk waktu ya. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.